Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nur Fatoni dengan NIM 23521107 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 3C. Pada video kali ini, saya akan membawakan tema keberagaman dan inklusi dalam berbisnis, mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Haryanti SEMM. Yang pertama ialah pengertian dalam konteks bisnis. Keberagaman merujuk pada variasi atau perbedaan budaya antara individu dengan individu lain dalam satu perusahaan yang mencangkup aspek ras, agama, gender, usia, kemampuan, dan latar belakang budaya. Dan inklusi merujuk pada aturan atau kebijakan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan setara bagi semua karyawannya. Keberagaman pertama yaitu keberagaman budaya. Pengertian keberagaman budaya merujuk pada variasi tradisi, kebiasaan, dan seni yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia. Ada beberapa aspek berada pada keberagaman budaya. Yang pertama, bahasa dan dialek. Kedua, pakaian adat. Ketiga, seni dan tarian. Keempat, alat musik tradisional. Dan kelima ialah makanan khas. Yang kedua ialah pengertian keberagaman gender. Keberagaman gender merujuk pada variasi identitas dan ekspresi gender yang ada dalam lingkungan masyarakat itu, mencangkup laki-laki dan perempuan. Tetapi ada individu lain yang mengidentifikasi sebagai non-biner, transgender, dan kelompok gender lainnya. Keberagaman gender mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia dan bagaimana individu berinteraksi dengan norma-norma sosial yang ada. Yang ketiga ialah pengertian keberagaman usia. Keberagaman usia merujuk pada variasi kelompok usia yang ada dalam satu populasi atau organisasi. Ini mencangkup individu dari berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa dan lansia. Keberagaman usia penting untuk dipahami karena setiap kelompok usia membawa perspektif pengalaman dan kebutuhan yang berbeda bagi perusahaan. Yang keempat ialah keberagaman kemampuan. Merujuk pada variasi dalam keterampilan, bakat, dan cara belajar individu dalam suatu kelompok. Dalam konteks pendidikan, keberagaman ini sangat penting karena setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam menerima, menyerap, dan memproses informasi. Hal ini menciptakan tantangan dan peluang bagi pendidik untuk mengelola kelas yang inklusif dan efektif. Dan yang terakhir ialah pengertian keberagaman agama. Dalam Indonesia ada berbagai macam agama, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Hal ini perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin bagi perusahaan ketika dalam satu lingkup perusahaan terdapat berbagai macam keyakinan yang berbeda-beda. Apa saja manfaat inklusi dalam bisnis? Yang pertama, menciptakan suasana lingkungan yang aman tanpa ada rasa diskriminasi. Yang kedua, kesempatan yang setara kepada semua karyawan. Yang ketiga, hak partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, penghargaan terhadap perbedaan. Dan yang terakhir ialah fokus dengan kesejahteraan pada karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Kenapa konsep diversity and inclusion penting dalam sebuah perusahaan? Karena konsep tersebut sampai kapanpun akan semakin beragam dan selalu ada dalam perusahaan. Jadi perusahaan harus selalu beradaptasi dengan hal ini. Yang kedua, perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan keadilan sosial bagi semua golongan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam memperbaiki business sense. Apa saja contoh penerapan diversity dan inklusi pada dunia kerja? Yang pertama, komposisi antara laki-laki dan perempuan harus seimbang, sehingga karyawan tidak didominasi oleh mayoritas laki-laki saja ataupun perempuan saja. Yang kedua ialah melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, seperti mengajukan pertanyaan atau melakukan scientific training atau latihan kepekaan. Berikut ialah perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep diversity dan inklusi.
Yang pertama ialah Walt Disney. Disney sangat berdedikasi dan berkomitmen dalam meningkatkan konsep tersebut, sehingga dia menyumbang dana sebesar 5 juta dolar untuk organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada minoritas di Amerika Serikat. Yang kedua ialah Mastercard, memenangkan pengakuan sebagai perusahaan teratas di Amerika Serikat untuk keberagaman di tahun 2023. Yang ketiga ialah Unilever, perusahaan yang sangat menghargai keberagaman dan inklusi, menghormati segala bentuk perbedaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada video kali ini ialah keberagaman dan inklusi dalam bisnis bukan hanya tentang memenuhi kewajiban moral dan keadilan sosial, melainkan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh masyarakat. Dan juga ada faktor kunci untuk kesuksesan perusahaan dengan mengelola keberagaman dan menerapkan inklusi dalam bisnis, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua karyawan, sehingga bisa meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.